Upacara pelantikan anggota-anggota Lembaga Pemilihan Umum serta Panitia Pemilihan Indonesia dilangsungkan di Istana Negara pada tanggal 17 Januari 1970. Oke, pada video kali ini aku mau ngelanjutin nih video yang sebelum-sebelumnya aku bikin tentang peristiwa apa saja yang terjadi pada masa Orde Baru. Kemarin yang pertama aku sudah membuat peristiwa Tritura. Yang kedua aku sudah membuat Super Semar. Yang ketiga ini apa yang aku pengen buat? Ya, tanpa berlama-lama lagi mari kita bahas videonya. Pada video kali ini aku akan membahas tentang pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru. Pemilu pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 merupakan bagian dari sistem politik yang dibangun di bawah kepemimpinan Soeharto. Pemilu diatur untuk mengesankan adanya partisipasi demokratis. Namun, dalam kenyataannya, pemilu pada masa itu lebih bersifat formalitas dan diatur untuk mempertahankan kekuasaan. Ada pula penjelasan lengkap tentang pelaksanaan pemilu di masa Orde Baru. Pertama, pada masa Orde Baru dilaksanakan pada tahun 1971. 5 tahun setelah Soeharto naik kekuasaan melalui surat perintah 11 Maret, pemilu pada masa Orde Baru diatur oleh Undang-Undang Pemilu yang memberikan kontrol besar terhadap pemerintah. Golongan karya, Golkar, yang bukan partai politik tetapi dijadikan alat kekuasaan menjadi kendaraan politik utama bagi Soeharto. Golkar secara simetris mendapatkan dukungan dari birokrasi dan militer, sehingga memiliki posisi dominan dalam setiap pemilu. Pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali. Yang pertama, pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Proses pemilihan diatur sangat ketat dengan beberapa ciri khas: mobilisasi, birokrasi, aparat sipil negara, guru, dan pejabat pemerintah dikerahkan untuk mendukung Golkar. Mereka diwajibkan untuk memilih dan memobilisasikan masyarakat agar mendukung Golkar. Setiap pemilu di masa Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golkar dengan kemenangan yang sangat telak. Rata-rata Golkar memperoleh sekitar 60-70% suara. Sementara PPP dan PDI mendapatkan sisa suara. Tidak pernah ada tantangan serius terhadap Golkar karena sistem yang sangat terkontrol dan diatur. Berikut adalah beberapa presentasi Golkar dalam setiap pemilu. Selain dukungan dari birokrasi dan militer, ada juga manipulasi dalam bentuk politik uang, intimidasi, serta pengaturan sistem yang menjadikan pemilu tidak sepenuhnya bebas dan adil. Pemerintah Orde Baru menggunakan pendekatan kekuasaan represif dengan mengendalikan kebebasan berbicara, berkumpul, dan berorganisasi. Keterlibatan militer dalam politik melalui Dwi Fungsi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, membuat pemilu tidak berjalan dengan independen. Sistem pemilu Orde Baru mendapatkan kritikan karena dianggap hanya sebagai alat untuk mempertahankan status dan memperkuat kekuasaan Soeharto. Pemilu tidak benar-benar memberikan kebebasan bagi rakyat Indonesia untuk memilih wakil-wakil mereka secara adil dan demokratis. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 serta peningkatnya ketidakpuasan rakyat menyebabkan gerakan reformasi yang akhirnya menuntut mundurnya Soeharto pada Mei 1998. Pemilu 1997 menjadi pemilu terakhir di bawah masa Orde Baru. Dan setelah jatuhnya Soeharto, sistem pemilu Indonesia mengalami reformasi besar-besaran yang membawa Indonesia menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka. Meskipun tampak kuat, perlahan terjadi ketidakpuasan di kalangan rakyat terhadap sistem politik yang kaku dan otoriter ini. Puncaknya terjadi ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada 1997, yang kemudian memicu protes besar-besaran dari berbagai lapisan masyarakat, terutama mahasiswa.
Tuntutan reformasi semakin keras setelah pemilu 1997 yang penuh dengan kecurangan. Pada akhirnya, gerakan reformasi tahun 1998 berhasil menekankan Soeharto untuk mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Menandai berakhirnya Orde Baru, pemilu 1997 menjadi pemilu terakhir yang diadakan di bawah masa sistem Orde Baru yang penuh manipulasi. Pada masa Orde Baru di Indonesia merupakan formalitas yang bertujuan untuk melegitimasi kekuasaan rezim Soeharto dengan sistem yang sangat dikontrol dan diatur. Golkar selalu menang pemilu dan oposisi politik sangat ditekan. Namun, sistem ini akhirnya runtuh seiring dengan jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, membuka jalan bagi era reformasi dan pemilu yang lebih demokratis. Sekian video penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh kita semua. Terima kasih.